Halo teman-teman, hari ini kita akan menyelami perjalanan sejarah sinema dengan 3 topik besar. Awal mula film suara, realisme dalam sinema, dan realisme klasik Hollywood. Ketika sinema lahir di akhir abad ke-19, semua film bisu. Musik hanya dimainkan langsung dari ruangan pertunjukan, biasanya piano atau orkes kecil, untuk memberi suasana. Eksperimen menggabungkan gambar, bergerak, dan suara sudah dimulai awal 1900-an. Tetapi teknologi rekaman dan sinkronisasi belum stabil. Perubahan besar datang pada 1920-an. Perusahaan Warner Bros. Bekerja sama dengan sistem Vetaphone, yaitu sebuah piringan suara yang diputar bersamaan dengan film. Tahun 1927, rilis film The Jazz Singer menjadi tonggak sejarah. Sebagian dialog dan nyanyian terdengar jelas, membuat penonton takjub. Keberhasilan ini memicu demam suara di Hollywood. Studio lain segera beralih ke film bersuara. Meskipun biaya produksi melonjak, keberhasilan ini memicu demam suara di Hollywood. Studio lain segera beralih ke film bersuara meskipun biaya produksi melonjak karena butuh mikrofon khusus dan studio kedap suara. Perkembangan berikutnya meliputi perbaikan mikrofon, teknik perekaman optik di atas seluloid, dan akhirnya sistem suara stereo. Sejak awal 1930-an, film bersuara atau talkies menjadi standar, mengakhiri era film bisu. Neorealisme Italia lahir pasca Perang Dunia II, sekitar pertengahan 1940-an. Italia saat itu hancur oleh perang dan krisis ekonomi. Para pembuat film seperti Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, dan Luciano Visconti menolak kemewahan studio dan memilih menampilkan realitas rakyat biasa. Film ikonik seperti Rome, Open City, dan Bicycle Thief memperlihatkan kehidupan keras masyarakat jauh dari glamor. Adapun beberapa karakteristiknya yaitu lokasi nyata, bukan set studio. Ada aktor non-profesional untuk menghadirkan keaslian, cahaya alami dan kamera handheld yang lincah, cerita sederhana, sering tanpa akhir bahagia. Semua ini membuat penonton merasa seolah menyaksikan kehidupan asli, bukan hiburan yang dipoles. Dampak neorealisme memengaruhi banyak sineas dunia, dari Prancis hingga India dan Amerika. Gerakan ini membuat jalan bagi French New Wave dan berbagai aliran film independen. Bahkan Hollywood belajar memadukan elemen realistis ke dalam film mereka. Istilah realisme klasik Hollywood merujuk pada gaya bercerita yang mendominasi Hollywood sejak 1910-an hingga 1960-an. Tujuannya membuat penonton lupa bahwa mereka menonton film, yaitu alur mengalir dan kamera tidak terlihat. Pada era bisu, sutradara seperti D.W. Griffith mulai merancang narasi 3 babak, continuity, editing, dan close up untuk menuntun emosi penonton. Ini menjadi fondasi gaya klasik, era suara, dan zaman keemasannya. Ketika suara hadir di akhir 1920-an, Hollywood dengan cepat menyesuaikan. Tahun 1930 sampai 1950 sering disebut Golden Age of Hollywood. Studio besar seperti MGM, Warner Bros., dan Paramount
menghasilkan film dengan genre kuat. Antara lain ada drama, komedi, romantis, film noir, dan musikal. Kayak Hollywood memiliki beberapa gaya seperti pencahayaan 3-point lighting untuk menonjolkan subjek, continuity editing atau sistem invisible cut agar penonton tetap fokus pada cerita. Plot berpusat pada tokoh utama dengan tujuan jelas, konflik terstruktur, dan penyelesaian logis. Produksi mewah dengan bintang film yang jadi idola dunia. Realisme klasik ini bukan realitas mentah seperti neorealisme Italia, tetapi menciptakan dunia yang tampak realistis dan mudah dipercaya sambil tetap mempertahankan drama yang rapi. Jadi teman-teman, kesimpulan dari yang saya sampaikan ada perjalanan sinema membuktikan bahwa teknologi, kondisi sosial, dan cara bercerita selalu berjalan berdampingan. Kehadiran film suara pada akhir 1920-an menjadi lompatan besar dari film bisu, mengubah proses produksi sekaligus pengalaman penonton. Beberapa dekade kemudian, neorealisme Italia lahir sebagai respon atas kehancuran pasca perang. Dengan lokasi nyata, aktor non-profesional, dan cerita yang sederhana, gerakan ini menunjukkan kekuatan sinema untuk menampilkan kehidupan apa adanya. Sementara itu, Hollywood mengembangkan realisme klasik, yaitu gaya penceritaan yang rapi dan mengalir, membuat penonton lupa bahwa mereka sedang menonton film. Adapun continuity editing, pencahayaan 3 titik, dan konflik yang terstruktur menjadikannya standar dunia. Ketiga tonggak sejarah ini memperlihatkan bahwa perkembangan film tidak hanya terpicu oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh dorongan manusia untuk merekam, menafsirkan, dan menyampaikan realitas dalam berbagai bentuk. Jadi itulah perjalanan singkat namun padat tentang sejarah film suara, neorealisme Italia, dan realisme klasik Hollywood. Ketiganya menunjukkan bagaimana teknologi, kondisi sosial, dan gaya bercerita saling mempengaruhi perkembangan sinema. Kalau menurut kamu, kayak film apa yang paling menarik? Tulis di kolom komentar ya.